Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya, pada pagi hari ini Alhamdulillah saya berlari seperti biasanya, berlari dengan cara kurang lebih 5,5 km dengan waktu kurang lebih 33 menit dengan kalori yang terbakar sebanyak 245 kilokalori dengan denyut jantung setelah berlari yaitu 104 denyut per menit. Kalau kita berlari itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan kita. Ya, diantaranya adalah kondisi medan ataupun kondisi tubuh kita atau kesehatan kita. Tapi untuk saya pribadi yang sudah berusia mendekati 53 tahun, saya menargetkan untuk diri saya sendiri ketika berlari 5 km misalnya adalah dengan cara waktu tempuh yaitu 30 di bawah 30 menit. Tentu semua itu berbeda-beda tergantung kondisi sobat semuanya. Yang penting kita tetap berolahraga. Semoga kita diberi kesehatan dan kebahagiaan. Sobat semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba memberikan sedikit pengetahuan saya atau pengalaman saya yang terkait dengan kesehatan. Ya, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai tekanan darah dan juga kadar gula. Sobat semuanya, banyak orang yang bertanya ataupun mungkin ada juga beberapa pendapat bahwa tekanan darah tinggi atau hipertensi itu seumur hidup harus diobati dengan obat-obatan kimia misalnya. Dan juga ada yang juga berpendapat bahwa orang yang menderita penyakit kencing manis ya atau penyakit gula itu akan minum obat seumur hidupnya ya. Tapi apakah memang benar seperti itu? Nah, sobat semuanya, para ahli dalam ini para dokter ataupun kalau kita membaca jurnal atau juga beberapa konten-konten yang diisi oleh para pakarnya, para spesialis, dokter spesialis maupun para dokter herbal, itu menunjukkan bahwa sebenarnya penyakit misalnya darah tinggi atau hipertensi dan penyakit gula itu bisa dilakukan pengobatannya dengan pendekatan dua cara. Yang pertama adalah pendekatan obat-obatan, artinya harus diobati ya mungkin seumur hidup. Dan yang kedua adalah pendekatan non obat-obatan, sobat semuanya. Baik itu untuk penyakit gula maupun penyakit hipertensi. Nah, ini sobat semuanya pernah saya praktekkan sendiri pendekatan yaitu pendekatan non obat-obatan. Sobat semuanya, dulu saya tekanan darah saya itu adalah pernah di atas 180 sobat semuanya. Dan saya pada waktu itu pernah minum obat yang diberikan oleh dokter. Tapi saya berpikir ya, apakah saya harus umur hidup minum obat seperti ini? Apakah saya harus ketergantungan sama obat? Tentu itu akan membuat hidup kita tidak nyaman. Dan juga tentu kita berpikir semakin tahun organ tubuh kita itu tentu tidak semakin kuat, tentu akan semakin lemah. Nah, saya khawatirkan bagaimana dengan dampak obat-obatan kimiawi tersebut. Nah, saya juga tentu saya akan mengambil langkah yang kedua yaitu pendekatan non obat-obatan, yaitu dan juga itu mengenai hipertensi. Lalu juga kadar gula pada waktu itu saya normal, tapi normal pun mendekati tinggi karena gula saya pada waktu itu di atas ya masih di atas 130 meskipun masih relatif aman, tetapi
pada waktu itu saya ukur pagi mungkin belum makan ya, jadi relatif tinggi. Normalnya normal, tapi mendekati tinggi. Nah, saya katakan tadi, saya melakukan pendekatan, yaitu pendekatan non obat-obatan. Karena saya katakan tadi, saya tidak ingin minum obat seumur hidup saya. Gitu. Tentu itu juga akan memberatkan secara finansial. Dan juga secara jangka panjang tentu akan ada efeknya sedikit atau banyak bagi hati maupun kesehatan ginjal kita. Sobat semuanya, apa yang saya lakukan? Yang pertama adalah saya mengatur pola hidup, ya. Dengan pendekatan non obat-obatan itu tentu kita harus mengatur gaya hidup, pola hidup atau perilaku kita. Karena bisa saja penyakit itu timbul karena ada kesalahan dalam gaya hidup kita, perilaku kita. Nah, yang pertama yaitu saya mengatur pola pikir, ya. Saya mengatur pola pikir saya mengurangi atau memanage stres. Karena sobat semuanya, kalau kita menderita stres yang berkepanjangan, itu tentu sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Seberapapun kuat tubuh kita, ya sobat semuanya, kalau kita stres terus-menerus, tentu tubuh kita pun tidak akan kuat. Nah, oleh karena itu, kelola stres, ya, jangan sampai stres berlebihan. Nah, dalam pola pikir ini, sobat semuanya, tentu juga kita harus banyak bersyukur dan bersabar. Karena kita hidup ini, sobat semuanya, tentu tidak mungkin akan senang terus, ya, tidak mungkin akan sedih terus-menerus. Jadi kita hidup, kadangkala kita menerima kebaikan, ya, yang kita anggap itu menyenangkan kita, dan juga mungkin ada sesuatu ujian yang dianggap itu membuat kita sedih, ya. Jadi kalau kita menerima kesenangan, kita bersyukur. Kalau kita menerima sesuatu yang kita dianggap tidak enak, maka kita pun harus bersabar. Jadi bersyukur dan bersabar itu ibarat dua sisi mata uang, ya, yang tidak bisa kita pisahkan, ataupun bahkan seperti dua sayap burung, ya, saling melengkapi. Itu yang berkaitan dengan pola pikir. Sobat semuanya, apabila kita stres, ya, stres berat misalnya, kalau kita ukur tensi, tentu tensi kita akan naik. Kalau kita stres terus-menerus, kadar gula kita pun juga akan naik. Kalau kita stres terus-menerus, sedih terus-menerus, kolesterol kita pun juga akan naik. Oleh karena itu, kita harus mampu mengendalikan pola pikir kita. Banyaklah bersyukur dan bersabar. Nah, yang kedua, sobat semuanya, pendekatan yang saya lakukan tentu adalah seperti yang biasa saya lakukan, yaitu berolahraga secara teratur dan dilakukan seumur hidup kita, ya. Jadi itu ibarat sebagai pengganti obat. Karena sobat semuanya, untuk sehat itu perlu kita perjuangkan. Tidak bisa kita ingin sehat terus, tapi kita dengan berleha-leha, tidur-tiduran, malas bergerak, makan tidak terkontrol, stres. Nah, itu tentu sangat buruk bagi kesehatan. Kita ketahui kalau kita olahraga kardio, misalnya adalah berenang, berlari, berjalan, bersepeda, itu akan sangat baik bagi jantung kita. Kita ketahui bahwa penyakit jantung itu merupakan penyakit boleh dibilang nomor 1 pembunuh bagi umat manusia. Nah, yang kedua, tentu kita bisa olahraga beban. Kita harus bisa mengkombinasikan antara olahraga kardio dengan olahraga beban. Kalau kita olahraga beban, itu akan baik bagi tulang kita. Ya, tulang kita tidak mudah keropos, tidak mudah patah, dan juga baik bagi otot kita. Karena kita ketahui, sobat semuanya, dengan otot yang kuat, otot yang besar, atau otot yang baik, maka itu akan banyak menyerap gula. Ya, kalau otot kita kecil, maka kita pun malas bergerak, ya, malas bergerak, dan akhirnya banyak gula yang menumpuk dalam tubuh kita.
Sering saya katakan bahwa otot itu seperti cc mobil. Kalau semakin besar cc mobil, maka akan semakin banyak menyerap bahan bakar, menyerap bensin atau pertamak dan lain sebagainya. Demikian juga kalau otot kita besar, maka gula yang ada dalam tubuh kita akan banyak diserap oleh otot dan dipakai untuk energi. Nah, jadi yang kedua, sobat semuanya, kita lakukan olahraga. Nah, yang ketiga, sobat semuanya, yang kita lakukan adalah dengan mengatur pola makan. Ya, kalau kita darah tinggi misalnya, kita tentu menghindari pola makan kita jangan sampai kita kegemukan. Ya, kalau kita kegemukan, maka itu akan memberatkan kerja jantung kita, dan juga akan banyak pembuluh darah yang tersumbat, sehingga mengakibatkan tekanan darah pun juga akan besar atau naik, dan juga tentu kadar gula juga akan meningkat. Nah, jadi kita harus bisa mengatur pola makan kita, sobat semuanya. Yang keempat, sobat semuanya, cara kita mengatur kesehatan kita terutama adalah tekanan darah dan gula, tentu juga adalah kolesterol, adalah tidur yang cukup, sobat semuanya. Jadi jangan suka kita begadang, tidurlah ketika malam hari dan gunakan siang hari untuk aktivitas, misalnya untuk bekerja. Itu alamiah kita seperti itu. Nah, yang berikutnya, yang kelima, sobat semuanya, untuk mengontrol khususnya tekanan darah tinggi dan juga adalah gula, yang saya lakukan adalah saya rutin meminum daun salam, ya, karena saya mendengarkan beberapa dokter yang pendekatan herbal, baik itu dokter dalam negeri maupun dokter yang dari luar negeri pun menyatakan bahwa daun salam itu cukup efektif, ya, untuk menurunkan tekanan darah maupun menurunkan kadar gula. Ya, minum daun salam direbus, kalau untuk saya pribadi itu adalah antara 13 hingga 15 lembar daun direbus kira-kira 40 menit. Setelah itu kita minum pagi dan sore. Tentu ini bukan saya resep sendiri, tentu ini adalah beberapa informasi yang saya dapatkan dari beberapa ahli. Dan bagaimana hasilnya, sobat semuanya? Ternyata hasilnya setelah saya lakukan beberapa usaha tersebut, alhamdulillah ketika saya ukur tensi saya itu selalu di bawah 130, bahkan mendekati 120. Nah, kalau kita mengukur tensi kita, hendaknya dilakukan misalnya sehari sekali, tiap pagi misalnya saja, ya. Nah, itu kita harus kontrol tensi kita, dan alhamdulillah tensi saya relatif stabil dengan usaha-usaha yang saya lakukan tersebut, sobat semuanya. Untuk tensi, jadi tadi bahwa mendekati 120, dan untuk sistol, untuk diastolnya atau tekanan tensi bawahnya adalah di bawah 90, ya. Jadi kita harus bisa mengontrol tekanan atas dan juga tekanan bawah. Meskipun terjadi perbedaan pendapat, sobat semuanya, sebenarnya hipertensi itu untuk tekanannya berapa? Tekanan atas dan tekanan bawah. Ada yang mengatakan bahwa hipertensi itu apabila tekanan kita di atas 140 atasnya, bawahnya di atas 90. Ada juga yang mengatakan hipertensi kalau sudah di atas 130 tekanan atasnya. Ya, ada juga yang mengatakan hipertensi itu apabila tekanan darah kita itu di atas 120. Kita ambil yang moderate saja. Kalau kita anggaplah yang dikatakan hipertensi, kita harus jaga untuk tensi kita, apalagi yang sudah berusaha, diusahakan untuk di bawah 130, syukur di bawah 120. Jadi jangan sampai kita mengalami tekanan darah tinggi maupun tekanan darah yang rendah. Dua-duanya tentu tidak baik bagi kesehatan
kita. Lalu sobat semuanya, berapa gula? Ya, akhirnya setelah saya cek belum begitu lama, gula saya adalah di bawah 100, yaitu 98. Itu adalah gula sewaktu, gula ketika tidak berpuasa. Asam urat saya sekitar 5, kadang terakhir adalah 4,5, dan kolesterol saya adalah 130 ya, ketika diukur terakhir kali 130 kolesterol sewaktu saya ya. Itu sobat semuanya, semoga pengalaman yang saya alami ini bisa bermanfaat dan terbukti. Alhamdulillah sobat semuanya, sampai saat ini saya pun tidak mengkonsumsi obat-obatan ya. Tentu mana yang terbaik, lebih baik apakah tetap minum obat atau tidak, lebih baik konsultasikan ke dokter Anda, itu akan lebih baik. Sobat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.